Kepada hadirin Bapak Ibu, dimohon untuk mengisi kursi yang kosong. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi akramana wa a'azzana bin nabi sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Alhamdulillahilladzi khassana bin nabi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati habibika sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Wa sallallahu wa sallama ala imamil mursalin habibi rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana inna nuhibbuka wa nuhibbu habibaka sayyidina Muhammad. Allahumma ya rabbana bihaqqi sayyidina Muhammad arina wajhan nabiy sallallahu alaihi wasallam halan wa ma'alan. Allahumma ya rabbana kama jama'tana fi hadzal makan al-mubarak fajma'na yawmal qiyamah fil jannah ma'a habibika sayyidina Muhammad. Allahumma ya rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amma ba'd. Para jamaah hadirin hadirat, para pemirsa, terkhusus para tokoh masyarakat, para kiai, aparatur pemerintah yang mudah-mudahan senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan tidak lupa keluarga besar dari DKM Musholla As-Safina yang mudah-mudahan semuanya kepengurusan musholla ini mudah-mudahan semakin dicintai oleh Allah, semakin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Berbahagialah Anda semuanya para jamaah. Saat ini Anda menahan ngantuk, menahan capek untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang rela tidak tidur untuk Rasulullah akan menemukan kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nanti di hari kiamat semuanya mata pasti bakal menangis dan sedih. Di hari kiamat semuanya nanti bakal sedih dan menangis. Apakah itu pemerintahnya, pejabatnya, apakah itu orang awamnya, apakah itu ustadznya, apakah itu santrinya, atau siapapun yang tidak punya jabatan apapun. Akan tetapi kalau sudah nyampe hari kiamat, mereka semuanya akan menangis, ketakutan, sedih. Akan tetapi ada beberapa orang yang tidak menangis. Bahkan saat itu dia menjadi orang yang bergembira, menjadi orang yang senang karena mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira siapa mereka? Mereka adalah orang yang menjadikan matanya mau bermalam-malam untuk menahan kantuk, mau bermalam-malam untuk tidak terlelap hanya untuk kepentingan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dua mata yang disayangi oleh Allah. Satu, mata yang sering dipakai menangis kepada Allah itu disayangi oleh Allah. Dan yang kedua adalah mata yang dipakai untuk berjaga ataukah beronda untuk kepentingan Nabi Muhammad SAW. Maka insya Allah semuanya yang hadir tempat ini semuanya nanti akan bahagia di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kenapa kita harus bergadang seperti ini untuk Rasulullah? Dan sesungguhnya bergadang kita saat ini untuk Rasulullah ini adalah hal yang kecil jika dibandingkan dengan pengorbanan baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau saat ini Anda mungkin 1 tahun sekali hanya menahan kantuk di saat maulid Nabi Muhammad saja. Akan tetapi baginda Nabi Muhammad SAW hampir setiap malam beliau menahan kantuk untuk mendoakan kebaikan hanya untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad orang yang tidak banyak tidur di malam hari. Ngapain beliau tidak tidur di malam hari? Beliau banyak munajat kepada Allah. Dan isi munajatnya kepada Allah tiada lain adalah mendoakan umatnya agar supaya menjadi umat ahli surga. Siapa umatnya itu? Anda semuanya. Siapa umatnya itu? Kita semuanya ini. Maka jika saat ini Anda melek sampai jam 1, jam 2, itu cuma 1 tahun sekali. Emang maulid ini setiap hari? Setahun sekali. Tetapi dibandingkan dengan meleknya Rasulullah hampir setiap hari. Rasulullah kalau melek tidak tanggung-tanggung. Bahkan sampai suatu ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri tercinta baginda Nabi Muhammad SAW, menemukan Nabi Muhammad lagi sujud. Ditunggu oleh Siti Aisyah Nabi Muhammad untuk selesai dari sujud, akan tetapi tak kunjung-kunjung selesai. Ditunggu lagi tak kunjung-kunjung selesai. Ditunggu lagi tidak kunjung-kunjung selesai. Sehingga di dalam dirinya Aisyah ada kekhawatiran, jangan-jangan Rasulullah diambil oleh Allah, jangan-jangan Nabi Muhammad wafat, jangan-jangan Nabi Muhammad mati, meninggal. Ini kok sujudnya lama sekali. Maka setelah keraguan itu muncul, Nabi Muhammad maka berdiri duduk di antara 2 sujud. Maka beliau saat duduk di antara 2 sujud, maka Siti Aisyah lega, alhamdulillah Nabi Muhammad ternyata masih hidup. Setelah ditengok Bapak Ibu sujudnya lama itu ngapain? Ternyata diketemukan di lantai tempat sujudnya baginda Nabi Muhammad, di situ sudah berbasah-basahan air. Berbasah-basahan air itu air apa? Ternyata di situ adalah air tetes, air mata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka selesai dari salat, maka Siti Aisyah pun berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau sujud berlama-lama seperti itu? Kenapa engkau menangis bercucuran air mata sampai menggenang itu ada di lantai? Bukankah kamu ahli surga? Bukankah kamu orang yang hebat? Bukankah engkau kekasih Allah? Kenapa kamu harus ibadah sebegitunya ya Rasulullah?" Dijawab oleh baginda Nabi Muhammad, "Afala akunu abdan syakura?" Apakah salah jika aku menjadi hamba yang bersyukur? Kan aku dikasih pangkat yang paling tinggi. Lalu ya Rasulullah, jika engkau bersyukur kepada Allah, kira-kira kamu tadi sujud lama sekali itu doa apa? Sujudmu lama sekali nangis itu doamu apa ya Rasulullah? Maka saat itu Rasulullah mengangkat tangan, "Ya Allah, cintailah Aisyah, ya Allah ampunilah Aisyah, ya Allah jadikan Aisyah ahli surga." Mendengar panjatan doa seperti itu dari Rasulullah, Siti Aisyah seronok, Siti Aisyah senang, Siti Aisyah bahagia. Terpampang dari wajah Siti Aisyah, senang sekali didoakan oleh Rasulullah dengan doa ahli surga. Maka saat itu Rasulullah berkata, "Aisyah, kamu bahagia?" "Iya ya Rasulullah." "Aisyah, kamu senang?" "Iya ya Rasulullah." "Senang apa?" "Karena aku barusan mendapatkan doa darimu bahwasanya aku adalah ahli surga. Aku dicintai oleh Allah, aku diampuni oleh Allah, aku diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah doa yang aku tunggu-tunggu." "Senang kamu Aisyah?" "Senang ya Rasulullah." "Aisyah, dengarkan omonganku," kata Rasulullah. "Ada apa ya Rasulullah?" "Demi Allah, setiap malam aku berdoa mendoakan umatku untuk menjadi ahli surga, mendoakan umatku untuk dicintai oleh Allah, mendoakan umatku untuk diridhai oleh Allah, mendoakan umatku untuk mendapatkan pangkat yang paling tinggi."
Ternyata Rasulullah setiap malam menangis hanya untuk kepentingan umatnya, yaitu kepentingan kita semuanya. Akan tetapi ingat, yang mendapatkan doa Rasulullah adalah orang yang ngerti dirinya adalah umat Rasulullah. Yang tidak mendapatkan doa Rasulullah adalah orang yang tidak paham kalau dia umatnya Rasulullah. Karena di dunia itu ada dua model. Satu model orang yang paham kalau dia umatnya. Dua model orang yang tidak paham kalau dia bukan umatnya. Siapa mereka yang tidak paham bukan umatnya? Mereka yang lalai meninggalkan sholat, mereka yang lalai kurang ajar sama orang tua, mereka yang lalai berani sama suami, mereka yang lalai sewena-wena kepada istri, kelakuannya gambarnya bukan umatnya Rasulullah. Maka itulah yang bakal ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi kalau umatnya yang didoakan setiap malam oleh Rasulullah, dia adalah orang yang santun, tutur katanya, sholatnya rajin, bangun malamnya rajin, dengan para ulama nurut, dengan istri ngayomi, kepada suami ngabdi, khidmah. Maka ini adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah mudah-mudahan malam ini adalah malam pembuktian, pengakuan bahwasanya kita semuanya umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengen nggak jadi umatnya Rasulullah, Bu? Pengen. Inti jangan di situ-situ, biar nggak nutupin orang. Pengen nggak kamu, ibu, bapak menjadi umatnya Rasulullah? Pengen. Pengen. Umatnya Rasulullah ada 3 jaminan, Bapak Ibu. Perhatikan. Yang menjadi umatnya Nabi Muhammad ada 3 jaminan. Pokoknya kalau jadi umatnya Nabi Muhammad itu sebaik-baiknya titel, sebaik-baiknya jabatan. Fir'aun tuh, Anda tahu Fir'aun? Fir'aun itu presiden di zamannya Nabi Musa. Fir'aun itu kurang apa kaya rayanya? Fir'aun kurang apa prajuritnya? Fir'aun kurang apa kehebatannya? Dia mengumpulkan tukang sihir. Mengumpulkan tukang sihir untuk menjadikan dirinya berjaya. Fir'aun ini. Tapi bagaimana kasusnya Fir'aun? Tenggelam ada di lautan merah, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dia? Dia bukan menjadi pengikutnya Nabi Musa. Dia bukan pengikutnya Nabi Musa. Dia bukan pengikutnya seorang Rasul. Maka dia akan terhinakan. Yang tidak menjadi pengikutnya Nabi, yang tidak menjadi pengikutnya Rasul akan dihinakan saat itu. Anda tahu Namrud? Namrud kurang apa hebatnya Namrud? Kekayaannya melimpah ruah, kekuasaannya sangat meluas. Akan tapi lagi-lagi Namrud tidak menjadi pengikutnya Nabi Ibrahim pun akan dihinakan oleh Allah. Maka jangan sampai kita tidak menjadi pengikutnya Rasulullah. Jangan sampai kita tidak menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang menjadi umatnya Nabi Muhammad ada 3 jaminan. Apa 3 jaminan tersebut? 1, sulusun 1/3. Mohon maaf, sulusun 1/3 umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yadkhulunal jannata bighairi hisab. Dia akan masuk surga tanpa dihisab. Yang dapat gelar umatnya Rasulullah, keutamaan yang pertama, 1/3 dari umatnya Nabi Muhammad masuk surga tanpa dihisab. Anda tahu masuk surga tanpa dihisab, masuk surga tanpa ditanya timbangan amal, masuk surga tanpa ditanya oleh malaikat mungkar nakir, langsung lewat tol menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, Ibu pernah melakukan perjalanan ke Jakarta? Pernah? Naik apa kira-kira? Bis atau kereta? Ada yang pernah naik pesawat? Belum pernah? Naik pesawat belum pernah? Zaman gini belum naik pesawat, terus naik apa? Naik ojek. Pengen naik pesawat Bapak Ibu? Ayo umroh. Mau umroh? Mau umroh? Ada duitnya enggak?
Insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu bisa umroh, Amin. bisa haji, Amin. biar cintanya semakin menggebu-gebu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di sana nanti ketemu kuburan Nabi Muhammad, di sana kita ketemu Raudhah, di sana ketemu Multazam, di sana ketemu Hajar Aswad, tempat-tempat yang mulia. Insya Allah Bapak Ibu ya, mudah-mudahan bisa haji dan umroh. Ya. Mau diajak bareng umroh? Ya sudah, gagian daftar saja. Doain. Insya Allah Ahad depan kami berangkat. Ahad depan kami berangkat membawa jamaah Cirebon, hampir 70 orang. 10 harian kita ada di Mekah dan Madinah. Makanya kita pingin kalau orang Cirebon sana bisa, kenapa orang Cirebon sini nggak bisa? Emang Tuhannya orang Cirebon sama sini beda tak? Hah? Orang Cirebon sana Tuhannya siapa? Orang Cirebon sana Tuhannya siapa? Oh, Tuhan jenengan siapa? Kenapa orang di sana bisa umroh? Di sini juga bisa umroh ya. Tinggal kemauan saja diasah. Pengen dapat resep bisa umroh haji, bener? Mau diamalkan? Bener? Bapak-bapaknya dulu, Pak, mau berangkat haji umroh Pak? Bener? Mau dikasih resep? Diamalkan ya? Baik. Yang mau berangkat haji dan umroh, apa ini? Yang mau berangkat haji dan umroh, jatah ngebulnya dikurangin. Saya mau nanya, orang ngebul itu sehari berapa? 1 bungkus itu berapa? 3 bungkus, itu 3 bungkus kalau sadar. Kalau nggak sadar bisa 5 bungkus itu. 1 bungkusnya berapa? 20. Hah? 20 itu kan yang ngebul asal-asalan. Yang 40 itu ngebul yang bagus. Ya anggaplah ngebul asal-asalan 20. 20 kali 3 Bapak Ibu berapa? 60 kali 3 berapa? 1.800.000 kalau sebulan, ya kan? Sebulan 1.800.000 kali setahun berapa? Berangkat umroh itu. Kurangin, ya kan? Jadi sekarang dikurangi jatah ngebulnya sehari 1 batang baik. Siap enggak? Loh, apa? Apa katanya? Asrep, asem, mending asem daripada enggak ketemu Rasulullah. Ya iya, ayo, Anda pecinta kebul apa pecinta Rasulullah? Kalau Anda pecinta kebul, nanti di hari kiamat gak bakal ketemu sama kebul. Tapi kalau Anda pecinta Rasulullah, bakal ketemu di hari kiamat. Beliau yang akan memberikan air di saat kita haus. Beliau akan menolong kita di saat kita kepleset, tergelincir mau masuk neraka. Beliau yang membantu kita untuk menarik masuk surga. Itulah Rasulullah. Tapi kalau tukang kebul gak ada. Ayo, kurangi. Saya dulu Pak, tukang kebul saya dulu tukang kebul. Kenapa? Karena dulu di pesantren kami itu anak yang kelas 3 aliyah boleh kebul Pak. Boleh kebal kebul. Kelas 3 aliyah itu. Tapi alhamdulillah saya mau mondok di Buya Yahya, saya dengar berita katanya yang mondok di Buya Yahya itu nggak boleh kebal kebul. Akhirnya kami berusaha berhenti tidak kebal kebul selama 3 bulan. Perut itu apa ya? Perut itu udah Kang, nggak usah Kang, nyantai Kang. Udah ini cukup Bang, cukup Bang.
perutnya itu rasanya hampa selama 3 bulan. Tapi kami bismillahirrahmanirrahim, pokoknya saya pengen belajar, saya pengen dekat dengan ulama, saya pengen dekat dengan guru mulia. Alhamdulillah proses berlalu 3 bulan, orang tua kami alhamdulillah kami selesai dari kebal kebul. Dan sampai sekarang saya kalau ada orang kebal kebul, saya batuk-batuk puyeng saya. Ya. Kalau ada kebal kebul saya puyeng batuk-batuk. Makanya bapak-bapak kalau pengen berangkat haji dan umroh kurangi jatah kebul. Nah, baik ini mohon diamalkan biar bisa berangkat ke Mekah dan Madinah. Pak, orang kalau berangkat ke Mekah Madinah nikmat loh Pak, nikmat sekali di sana. Sekeras-keras hati seseorang kalau sudah nyampe di Masjidil Haram di Mekah, beliau akan mudah menangis, terenyuh hatinya, mudah menangis. Bahkan di sana itu Bapak Ibu unik. Ada rombongan teman berangkat haji umroh, temennya ngomong, "Kang, kamu kok nangis Kang? Kenapa kamu kok nangis?" Tiba-tiba akangnya itu ngomong, "Kamu nanya saya nangis, wong kamu juga nangis." Jadi di sana itu air mata murah. Murahnya kenapa? Karena melihat 1/4 yang warnanya hitam, di saat orang semuanya tertuju kepada bangunan hitam itu semuanya orang menangis. Mau orang yang hatinya keras, mau orang yang hatinya lembut, semuanya menangis. Kenapa kok menangis? Menangis bukan karena Ka'bah yang warna hitam itu, bukan. Menangis ya karena imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang kaya raya di tempat ini bikin persegi 4 warna hitam jadi Ka'bah bisa. Tapi siapa yang melihat di situ nangis? Gak ada. Tapi kenapa kalau melihat di Ka'bah sana di Mekah nangis? Ada iman. Hati yang rindu kepada Allah menjadikan bisa menangis. Mudah-mudahan bisa ke sana semuanya. Amin. Diamalkan tadi resepnya ya. Baik, itu untuk bapak-bapak, kurangi jatah kebul ya. Baik. Kemudian untuk ibu-ibu. Ibu-ibu agar supaya bisa berangkat haji dan umroh, kurangi jatah shopping. Ya. Kurangi jatah shopping. Ibu-ibu itu biasanya paling seneng shopping. Kalau suruh belanja ke pasar Bapak Ibu, dapatnya belanjanya tempe, dapatnya kuali, magicom, macem-macem. Iya kan? Akhirnya duitnya entong, habis. Sekarang dikurangi Bapak Ibu, ya. Jatah shoppingnya dikurangi. Kalau dapat jatah dari suami 1 bulan 5 juta, jangan dihabiskan. Amin gitu, jangan boro-boro. Amin. Boro-boro enggak, ibu pengen enggak dikasih sebulan 5 juta? Maka jangan boro-boro, amin dong ngomongnya. Ya. Saya itu ibu ngomong kayak gitu itu pengen manas-manasi bapak, biar bapak itu dermawan sama ibu. Malah ibunya ngomong boro-boro, akhirnya bapaknya tambah marah itu. Hah? Jadi ibu kalau sebulan dikasih jatah 10 juta, amin gitu loh, ya disambut. Ya. Emangnya bapak nggak bisa ngasih 10 juta ngeremehin bapak ibu, ya kan? Ya pak ya, gampang 10 juta itu, ya kan? Loh kalau ibu sudah dapat jatah bulanan, maka tolong yang pandai-pandai mengatur ekonomi rumah tangga. Ibu, wanita soleha itu kayak istrinya Abu Bakar As-Siddiq. Istrinya Abu Bakar As-Siddiq itu wanita yang cerdas di dalam mengatur kebutuhan rumah tangga. Cerita nih, Abu Bakar As-Siddiq dilantik menjadi presiden. Presiden. Di saat dilantik menjadi presiden, tiba-tiba malamnya sudah dilantik oleh rakyatnya, pagi-pagi Abu Bakar itu manggul kain. Ditanya oleh Sayyidina Umar, "Abu Bakar, kamu mau kemana?" "Saya mau jualan wahai Umar." "Loh, gimana presiden kok jualan?" "Loh, kalau nggak jualan istriku, anakku tak kasih makan apa? Biarkan aku jualan." Jadi pejabat dahulu itu Pak, usaha. Ya kan? Usaha sama. Pejabat sekarang juga usaha, tapi usahanya rakyat.
Kalau pejabat dulu usaha, Bapak Ibu, usahanya jualan di pasar, jualan kain. Abu Bakar itu Pak, walaupun jadi presiden masih jualan kain ke pasar. Tapi ketemu Sayyidina Umar bin Khattab dilarang. Abu Bakar, kalau kamu jualan kain rakyatmu gimana? Harusnya kamu siang sampai pagi sampai malam ngurus rakyat. Ini kok kamu jualan? Jangan jualan loh. Kalau nggak jualan makan apa? Sudah, tulis kebutuhanmu. Tulis kebutuhanmu wahai Abu Bakar. Tulis, nanti kamu dikasih uang barokah dari negara. Dikasih gaji dari negara. Karena kamu sudah capek ngurus rakyat. Oh gitu tak? Ya nggak apa-apa, halal itu Abu Bakar, halal. Karena memang kamu capek ngurusin rakyat. Capek kamu ngurusin rakyat. Akhirnya Bapak Ibu, kebutuhan itu Bapak Ibu, kebutuhan itu akhirnya tertulis oleh sang istrinya Abu Bakar. Tertulis Bapak Ibu, sehingga pada kesimpulan sudah ada nilainya orang tua kami. Ada nilainya Bapak Ibu, tiba-tiba disodorkan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Dek, mana nilai kebutuhan kita 1 bulan? Ini wahai suamiku Abu Bakar. Melihat itu Abu Bakar kaget. Oh dek, kok gede pisan kebutuhan kita? Iya bang, ini sebenarnya kebutuhan sederhana bang. Kita makan bang cuma 2 kali sehari. Makan cuma 2 kali sehari bang, tidak lebih daripada itu. Tapi gede ini dek, ini besar ini. Coba bisa dikurangi lagi nggak dek? Dikurangi bagaimana? Abang, kata istrinya, coba gimana kalau kita setiap hari puasa? Setiap hari puasa, jadi makannya cuma sekali saja. Abu Bakar, bagaimana kalau seperti itu? Ya sudah nggak apa-apa bang, kalau memang setiap hari puasa nggak apa-apa bang, kita makan sekali saja. Akhirnya Bapak Ibu ditulis kebutuhannya hanya makan sehari sekali. Disodorkan lagi kepada Abu Bakar Bapak Ibu. Akhirnya apa? Menemukan satu nominal. Abu Bakar juga merasa ini masih gede deh, ini masih besar. Jangan sampai kita ini menikmati uang negara. Jangan sampai kita ini aji mumpung dengan uang negara. Ayo dikurangi lagi deh kebutuhan kita deh. Dikurangi lagi. Dikurangi lagi berapa bang? Ini sudah makan cuma sekali puasa, kok masih dikurangi lagi? Bisa nggak kamu? Ya sudah bang, kalau kayak gitu ya sudah, ambil separuh saja bang. Separuh saja. Jadi kebutuhan itu ibarat kalau sebulan 300 dirham, ya kan, 300 dirham sebulan dikurangi menjadi 150 dirham, dikurangi lagi jadi 75 dirham. 75 dirham setiap bulan. 75 dirham. 1 dirhamnya itu ibu, hitungan emas itu 1 dirham itu 5 gram perak 1 dirham. 5 gram perak. Jadi kalau dirham itu pakai perak, kalau dinar pakai emas. Satu gramnya perak berapa? Siapa yang suka perak? 1 gramnya perak berapa? 15.000 kalau nggak salah ya. 10.000, 15.000. 10.000 Bapak Ibu, satu dirhamnya 4 gram berarti 40.000. 4 kali 7 berapa? Berapa? 28 berarti 280.000. Anggap sebulan 300.000, sehari cuma 1.000. Subhanallah ini. Abu Bakar ini sebulan cuma, padahal presiden ini. Akhirnya Bapak Ibu, dek, cukup nggak sebulan 300.000? Bismillah bang, cukup insya Allah bang. Akhirnya Bapak Ibu, alhamdulillah berjalanlah saat itu hingga nyampe waktu lebaran. Nyampe waktu lebaran, ternyata ditengok istrinya itu pakai baju bagus. Kemudian banyak kue-kue ada di mejanya Abu Bakar As-Siddiq karena lebaran. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq itu bertanya, dek, kamu kok punya baju bagus? Kamu kok bisa beli kue-kue banyak kayak gini? Emangnya duitnya dari mana? Ya dari abang lah. Loh, duitnya dari abang gimana? Kan sudah dipres sebulan 300.000. Alhamdulillah bang, walaupun sudah dipres sebulan 300.000, saya masih bisa nabung bang.
Cerdas ini istrinya Abu Bakar, masih bisa nabung. Akhirnya apa? Abu Bakar ngadu kepada Sayyidina Umar, Umar, kurangi lagi jatah gajiku sebulan, jangan 300.000, istriku masih bisa nabung. Wahai Umar, dikurangi berapa ibu? 150. Coba kalau istri kayak istrinya Sayyidina Abu Bakar, tentrem, ya kan? Ini sebulan dikasih 5 juta, kurang baik. Ya kan? Tapi ingat Pak, Anda tidak boleh mempraktekkan ini kecuali istrimu sudah ngerti. Jangan nanti pulang, Dek, dengar ceramahnya Ustadz Sef enggak? Tuh, jatah harus 150 sebulan. Yo repot berantem. Jangan langsung dipraktekin kayak gitu, ngaji dulu. Kalau Abu Bakar sama istrinya wong sudah klop, ngaji sama Rasulullah, ngerti hidup untuk berjuang. Beliau tidak ngambil kekayaan dari negara, beliau intinya ingin berjuang kepada negara. Istrinya juga mau capek, 300.000 masih bisa nabung, beli baju, beli kue-kue, dikurangi lagi. Artinya apa ibu? Yang pandai-pandai mengatur kebutuhan rumah tangga. Kalau sudah bisa ngatur kebutuhan rumah tangga, nanti lebihnya kelihatan, lebihnya ditabung untuk berangkat umroh. Tiba-tiba suaminya dikejutkan, Bang, insya Allah 2 bulan lagi kita berangkat umroh, Bang. Loh, kok bisa berangkat umroh? Iya Abang. Emangnya duit dari mana? Dari Abang. Yang mana dari Abang? Abang perasaan ngasihnya pas-pasan. Memang Abang ngasih pas-pasan, tapi alhamdulillah Bang, kita hidup secukupnya, ala kadarnya, akhirnya bisa nabung. Insya Allah kalau ada istri pejabat kayak gitu, pejabatnya bakal amanah. Kenapa banyak pejabat masuk sel, masuk penjara? Gara-gara punya istri yang rakus. Bang, cincin. Bang, langka kalungi. Bang, ini apa ini? Laka antini. Bang, laka montore. Nah ini kan sumpek jadi. Ngadu terus kayak gitu akhirnya sumpek menjadi pejabat culas. Gajinya pejabat itu berapa Bapak Ibu? Lah kok ternyata kalau ibu manas-manasin terus kayak gitu, akhirnya apa? Puyeng dia. Oh, puyeng. Akhirnya ada orang datang bawa amplop. Harusnya ini miliknya anak yatim piatu, gara-gara datang bawa amplop, istri ngomong langka montore, ya kan, laka sepedai, ya sudah wis, makan saja itu punya yatim piatu, sudah bangun saja nggak apa-apa itu buat mall, tanda tangan, masuk neraka bareng sama istrinya itu. Jadi kadang pejabat culas itu gara-gara dapat istri yang tidak soleha, tapi kami yakin ibunda yang duduk di tempat ini istri soleha semuanya. Ya. Jadi kalau dikasih berapapun sama suami, nerima, lapang dada. Namun sisi lain Pak, kamu jangan pelit sama istrimu. Ada suami itu Bapak Ibu pelitnya 70 setan. Ada suami itu Bapak Ibu hitung-hitungan bener Bapak Ibu. Padahal kalau ditengok-tengok, kalau ada uang lebih yang ada di istri pasti larinya ke dapur. Betul tidak? Betul. Tapi kadang suami itu waduh pelitnya pol-polan orang tua kami. Suami yang pelit sama istri, Anda tengok, rezekimu gak bakal lancar. Kami dapat amanah dari guru mulia, gurunya Buya Habib Abdullah bin Muhammad Baharun. Kata beliau, senangkan istrimu, manja istrimu, kamu akan dimanja oleh Allah dengan rezeki yang banyak. Tapi sisi lain istri gak boleh rakus. Ya nanti kayak gini akhirnya pulang Bang cincin, nggak boleh kayak gitu. Tapi suami harus memanjakan istri. Kenapa? Istri itu kalau hatinya dilapangkan, ngerawat anak kita lapang, bangun malam lapang, nyuci baju lapang, ngurus rumah lapang. Kalau semuanya lapang, jadi itulah rumah kita surga. Tapi kalau sudah istri nggak lapang, cemberut, anak jadi kurus, kering kerontang, iya kan? Bersihkan rumah ya angger baik kayak gitu Bapak Ibu, males, rumah kayak kapal pecah. Kenapa? Karena istrinya tidak lapang. Kenapa istrinya tidak lapang? Suaminya nggak paham. Makanya jangan sampai seperti itu. Nah ini
ceritanya kok urusan rumah tangga ini, cerita Kanjeng Nabi kok rumah tangga ini. Enggak apa-apa ini orang tua kami ya. Biar rumah tangga kita menjadi indah orang tua kami. Baik Bapak Ibu, kembali kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi umatnya Nabi Muhammad dapat 3 jaminan. Jaminan yang pertama, sepertiga dari umatnya Nabi Muhammad akan masuk surga. Insya Allah semuanya ahli surga semuanya. Surga itu nikmatnya tidak ada duanya Bapak Ibu. Ibu di dunia makan bakso di saat lapar enak enggak? Bakso di surga 100 kali lipat lebih enak daripada bakso di dunia. Ibu kalau lagi panas siang hari, mau tidur panas bercucuran keringat, tiba-tiba ada AC, nikmat enggak? Nikmat, ya kan? Ketahuilah, dinginnya AC yang ada di dunia tidak sedingin AC yang nanti ada di surga. Surga itu Bapak Ibu, kehidupan di surga itu tenang, tentram, adem, nggak panas. Kalau di surga panas, kita nggak usah perlu masuk surga. Karena surga itu tempatnya keindahan. Bahkan puncaknya nanti Pak, puncaknya orang yang masuk surga bagi seorang laki-laki nanti dapat 100 bidadari Pak. 100 bidadari. Makanya yang jomblo kamu rajin aja ibadah. Nggak usah ribut gonta-ganti pacar, nyungsep akhirnya bunuh diri. Ya kan? Wes kamu bertahan jomblo saja. Nikahnya nanti di surga saja nanti nikahnya. Iya kan? Mana yang jomblo itu? Yang jomblo bersabar ya, nikahnya nanti di surga. 100 bidadari nanti. Anda tahu bidadari surga? Bidadari surga diperuntukkan oleh Allah yang rajin bangun malam. Bidadari surga diperuntukkan oleh Allah yang rajin sholat berjamaah di masjid musola. Bidadari surga diperuntukkan oleh Allah diperuntukkan oleh Allah kepada orang yang rajin membaca Al-Quran. Makanya yang jomblo hindari pergaulan bebas. Kalau kamu terjumus dalam pergaulan bebas, bukan bidadari tapi kalajengking neraka. Awas ini ya. Sekarang Bapak Ibu ada anak-anak jomblo itu sukanya Bapak Ibu ngambil jalan alternatif. Wes sumpek jomblo ya sudahlah wes, mending nyemplung sekalian terjumus dalam pergaulan bebas. Naudzubillah min dzalik, mati digigitin kalajengking itu nanti. Nanti di surga laki-laki mendapatkan bidadari. Satu laki-laki bidadari 100. Satu bidadari 100. Satu laki-laki dapat bidadari 100. Kecantikan bidadari tidak bisa diukur dengan kecantikan orang yang ada di dunia. Kecantikan orang yang ada di dunia Bapak Ibu, kalau bangun tidur baunya nggak enak. Tapi kalau bidadari surga Bapak Ibu disebutkan bidadari surga baunya harum. Bidadari surga kalau meludah ke lautan, lautan jadi tawar. Tapi bidadari dunia ngeludah ke sumur, ikannya mati semuanya. Makanya Ibu nggak usah sombong. Baru modal hidung mancung aja, waduh, lupa sholat, ya kan? Baru modal hidung mancung saja Bapak Ibu sudah buka aurat. Bidadari itu loh, kalau meludah itu lautan tawar je. Jenengan meludah ke sumur mati semuanya ikan-ikan. Apa yang disombongkan? Ya, harusnya tahu diri. Bidadari itu Pak, nih yang jomblo biar seneng kamu, ya kan? Biar nggak banyak maksiat ini. Bidadari surga itu kalau minum, karena saking cantiknya, saking putihnya bidadari surga itu kalau minum itu kelihatan airnya lewat ini yuk. Transparan. Lo kok cerdas gitu. Mudah-mudahan ahli surga jenengan ya. Ya, tapi dengan syarat Pak ya. Syutingnya syuting yang benar, pengajian. Ya kan? Syutingan dangdutan kurangi. Ya kan? Ayo mau nggak masuk surga? Lah iya, ini Bapak kok cerdas, transparan katanya. Insya Allah ini ahli surga, insya Allah. Tapi dengan syarat tadi itu. Bidadari kayak gitu Bapak Ibu, kalau minum kelihatan ngucur air itu. Enggak ada. Dan mohon maaf, bidadari itu tidak ada istilah janda. Bidadari itu adalah semuanya gadis.
Setiap orang dapat 100. Setiap laki-laki dapat 100. Tapi ingat, ada yang lebih cantik daripada bidadari. Ada yang lebih hebat daripada bidadari. Siapa? Istri soleha yang masuk surga, kecantikannya melebihi bidadari. Tetap jenengan menang, Bu. Tapi dengan syarat soleha. Ya, sholatnya nggak boleh telat, nggak boleh ngelawan sama suami, jatah bulanan diirit-irit, ngurus anak yang bener, nutup aurat, nggak usah banyak gunjing orang sambil nyari kutu. Ya, nah ini, insya Allah ibu ya, jadi ibu insya Allah ahli surga mengalahkan bidadari. Iya kalau masuk surga bareng, kalau enggak. Iya kan? Karena bapak ibu nanti di hari kiamat itu bapak ibu suami istri nggak mau ketemu, istri nggak mau ketemu suami, suami nggak mau ketemu istri. Kenapa? Takut istrinya nuntut, takut suaminya nuntut. Jangankan suami istri, anak dengan ibu nggak mau ketemu. Ibunya merasa takut dituntut dengan anaknya karena pendidikan nggak benar kepada anaknya. Anaknya juga takut ketemu ibunya karena pernah durhaka. Takut mereka semuanya, kecuali orang-orang yang soleh-solehah. Orang-orang yang baik mereka akan kumpul. Insya Allah kita yang datang ke tempat ini semuanya orang-orang baik bakal berkumpul nanti di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi umat Nabi Muhammad yang pertama sepertiga masuk surga tanpa dihisab. Allahumma ja'alna minhum, mudah-mudahan ini golongan kita. Amin. Masuk surga tanpa dihisab. Masuk surga tanpa dihisab itu apa? Kalau ibarat ibu naik kereta ke Jakarta itu nggak usah pakai karcis. Tiba-tiba ibu masuk, oh siapa ini? Ibu jamaah musola as-safinah, gratis, masuk. Gitu loh. Iya kan? Masuk kemana? Iya kan? Masuk tadi ke kereta tadi itu. Akhirnya nyampe ke Jakarta. Loh nanti ada orang masuk surga kayak gitu gratis, tanpa ditanya apapun. Mudah-mudahan golongan kita. Amin. Tapi dengan syarat menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Sepertiga yang kedua adalah umatnya Nabi Muhammad pernah berlaku dosa, pernah meninggalkan sholat, pernah mabuk, pernah zina, tapi tobat, nangis, nyesel kepada Allah, maka dia pun diampuni oleh Allah, akhirnya menjadi ahli surga. Ini sepertiga yang kedua. Kalau nggak jadi yang pertama, mudah-mudahan jadi yang kedua. Pernah kepleset tapi segera tobat. Siapa sih nggak pernah kepleset Bapak Ibu? Kiai Ustadz pernah kepleset, pernah berbuat dosa. Yang nggak pernah berbuat dosa itu hanya Kanjeng Nabi tok. Yang nggak pernah berbuat dosa itu hanya Rasulullah. Selebihnya daripada itu semuanya pernah berbuat dosa. Kami pernah berbuat dosa. Siapapun pernah berbuat dosa. Ingat, sebaik-baiknya orang yang pernah berbuat dosa segera kembali kepada Allah, tobat kepada Allah. Maka siapapun yang sudah kembali kepada Allah, tobat kepada Allah, dia kayak bayi dilahirkan ke muka bumi ini, nggak punya dosa sama sekali. Jadi jenengan nggak usah kecil hati. Pak Ustadz, saya nggak sholat 100 tahun. Oh, nggak usah kecil hati. Kamu nangis kepada Allah, tobat, diampuni oleh Allah. Segera menjadi ahli sholat. Jadi tidak ada istilah Allah tidak mengampuni dosa hamba-hambanya. Allah Maha Pengampun selagi kita mau bertobat. Jadi sepertiga yang kedua umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berlaku dosa, akan tetapi mau tobat, kemudian diampuni. Itu yang kedua, jaminan yang kedua. Jaminan yang ketiga Bapak Ibu, umatnya Nabi Muhammad gak karu-karuan, dosanya seabrek-abrek. Tahu seabrek-abrek gak? Dosanya kebek. Yes. Ini tak jelentrekan, dosanya seabrek-abrek, kebek, penuh itu dosanya. Dunubuhum ka'amsalil jibal, dosa mereka kayak gunung. Allah, dosa kayak gunung itu kayak apa Bapak Ibu? Anda tahu gunung Cermai? Gede enggak gunung Cermai itu? Gede kan, menjulang langit kan? Ternyata ada seorang hamba, ternyata dosanya lebih gede daripada gunung itu. Dunubuhum ka'amsalil jibal, dosa mereka kayak gunung.
Akan tetapi ghairu annahum yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, hanya saja matinya membawa iman Islam, walaupun dosanya segunung tapi matinya membawa iman Islam, maka dia akan juga dimasukkan surga oleh Allah. Nah, ini sepertiga yang ketiga. Sepertiga yang pertama impian. Kalau nggak jadi yang pertama, jadi yang kedua. Kalau nggak jadi yang kedua, jadi yang ketiga. Apa? Pernah berdosa atau dosanya banyak, tapi tetap di saat menghadap kepada Allah mempunyai iman. Insya Allah diampuni juga. Makanya Bapak Ibu dianjurkan kalau ada orang sakaratul maut itu dibimbing, dibantu agar supaya bisa mengucapkan syahadat di saat meninggal, biar dapat jaminan ini, ya, dapat jaminan ini Bapak Ibu. Karena kalau nggak dapat jaminan ini Bapak Ibu, khawatir matinya su'ul khotimah, naudzubillah min dalik. Mati su'ul khotimah, mati jelek, tempatnya di neraka Allah, naudzubillah min dalik. Nah, ini jaminan untuk umatnya Nabi Muhammad. Tidak ada jaminan yang keempat. Maka minimal kita jadi nomor yang ketiga. Tapi kalau perlu kita jadi yang pertama, masuk surga tanpa dihisab, dengan syarat menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah sekarang agar supaya kita menjadi umatnya Nabi Muhammad bagaimana Pak Ustadz? Agar supaya kita bisa menjadi umatnya Nabi Muhammad bagaimana? Amalmu setiap hari istiqomahkan dan ditambah. Apa amalmu sehari-hari itu? Sholat 5 waktu. Sholat 5 waktunya yang istiqomah. Kalau perlu ditambah apa? Sholatnya semakin khusyuk, sholatnya berjamaah, membaca Al-Qur'annya ditambah, sholawatnya ditambah, infak sedekahnya ditambah, zikirnya ditambah. Jadi amalia kita sehari-hari itu hendaknya diistiqomahkan dan ditambah. Maksiatnya dikurangi. Jangan maksiat. Ada orang STMJ sholat terus maksiat jalan. Priben STMJ sholat terus maksiat ya jalan, sholat ongko main gaplek ongko. Wah, ini priben kalau kayak gini. Sholatnya belum tentu diterima, main gapleknya ini yang diterima ini. Naudzubillah min dzalik. Makanya hati-hati. Ayo kita menjadi umat Nabi Muhammad yang cerdas, menjadi umat Nabi Muhammad yang sebenar-benarnya. Apa umatnya Nabi Muhammad yang sebenarnya? Nurut patuh sama Rasulullah. Rasulullah kalau ngomong itu nggak boleh, marhaba ya Rasulullah, kami turutin, kami patuhi ya Rasulullah. Siap nggak nurut sama Rasulullah, Bu? Siap nurut sama Rasulullah, Pak? Siap ya. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau ceramah dengan kami nggak ada guyonnya sesaat saja. Karena kami nggak ingin guyonan ternyata pulang hanya ingat ketawanya tok, nggak dapat hasilnya. Kami tidak diajarkan oleh guru kami Buya, Bapak Ibu, ceramah itu hanya isinya guyonan tok. Apalagi kadang ngomongnya porno, ngomongnya ini, majelis ilmu akhirnya keberkahannya kurang. Guyon mungkin guyon sesaat, tidak apa-apa, tapi guyonnya guyon bener, ya. Tapi kalau guyonnya sudah guyon gak bener, gonjing orang sampai ngomong jorok, majelis ilmu keberkahannya dicabut oleh Allah. Makanya ada orang ahli majelis ilmu bertahun-tahun tapi kelakuannya angger baik. Kenapa? Gak dapat keberkahan ilmu. Kenapa gak dapat keberkahan ilmu? Majelis ngomongnya jorok, ngomongnya kotor, hanya nyari ketawa-ketawa, hanya nyari lucu-lucu, banyol-banyolan tok. Ya, kalau dengan kami nggak seperti itu Bapak Ibu, ya mungkin ya guyonlah seperlunya. Ya, tapi yang penting adalah renungan kita menjadi umat yang sesungguhnya, umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, pengen menjadi umatnya Rasulullah syaratnya nurut patuh. Bagaimana kita bisa nurut patuh kepada Rasulullah? Gedekan cintamu kepada Rasulullah. Ayo sekarang kita tengok Bapak Ibu, hati kita sudah ada penuh cinta dengan Rasulullah ataukah belum? Kalau belum Bapak Ibu, berarti ini hati-hati. Kalau hatinya gak cinta sama Rasulullah, berarti hatinya cinta selain Rasulullah. Kalau cinta selain Rasulullah, berarti engkau akan dibangunkan nanti di hari kiamat bersama cinta selain Rasulullah. Anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama orang yang kamu cintai. Jika yang kamu cintai Rasulullah, berarti Rasulullah akan bersama kamu. Jika yang kau cintai selain Rasulullah, maka engkau akan bersama selain Rasulullah. Maka ayo Bapak Ibu, sekarang kita cintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Nabi Muhammad itu gampang loh Bapak Ibu. Mencintai Nabi Muhammad itu gampang.
Jangan mengatakan susah. Mencintai Nabi Muhammad sangat gampang sekali. Kenapa? Nabi Muhammad gudangnya kemuliaan, Nabi Muhammad gudangnya keistimewaan. Maka mencintai Nabi Muhammad sangat gampang sekali. Bahkan orang kafir pun jika ketemu Rasulullah mudah untuk mencintai. Apalagi orang Islam. Nih tengok Bapak Ibu, cara mencintai Nabi Muhammad sangat sederhana. Perhatikan jasadnya Nabi Muhammad. Perhatikan jasadnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu Bapak Ibu jasadnya sangat bagus, sangat indah. Bahkan wajah Nabi Muhammad itu Bapak Ibu wajah yang paling ganteng. Tidak ada wajah yang paling ganteng kecuali wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama ini kita ketahui Bapak Ibu, Nabi siapa yang paling ganteng? Nabi Yusuf. Tapi ingat, hakikatnya yang paling ganteng itu bukan Nabi Yusuf, tapi Nabi Muhammad. Karena sampai disebutkan kegantengan itu jika ibarat bulatan gitu, ibarat lingkaran, ibarat sesuatu yang bulat, maka ganteng itu dibagi dua. Separuh untuk Nabi Muhammad, separuh lagi dibagi dua. Seperempat untuk Nabi Yusuf, seperempat lagi untuk umatnya Nabi Muhammad. Jadi Nabi Yusuf itu gantengnya seperempat, Rasulullah gantengnya separuh. Disebutkan, diceritakan dalam Al-Quran, Nabi Yusuf yang gantengnya seperempat. Nabi Yusuf ditampakkan di depan ibu-ibu yang ada di kota Mesir. Saat itu ibu-ibu di kota Mesir lagi ngiris-ngiris wortel teriris-iris. Selesai tidak terasa tangannya ibu-ibu yang ada di kota Mesir teriris-iris, gak terasa karena melihat kegantengan Nabi Yusuf alaihi salam. Kayak apa gantengnya Nabi Yusuf sampai orang itu tangannya keiris-iris gak terasa. Bu, coba Anda pulang nyari jarum ditusuk tangannya. Terasa kan? Ini ada orang tangannya keiris-iris gak terasa. Kenapa? Karena gantengnya Nabi Yusuf. Padahal gantengnya berapa? Seperempat. Nabi Muhammad berapa? Separuh. Makanya ada seorang pujangga, seorang penyair, beliau berkata, jika Nabi Yusuf yang gantengnya seperempat menjadikan ibu-ibu di kota Mesir tangannya teriris-iris, kalau engkau Muhammad jangankan tangan teriris-iris, akan tapi jantung siapapun yang memandangmu, jantungnya akan teriris-iris, terkagum-kagum karena kegantenganmu. Loh, Nabi Muhammad itu paling gantengnya orang. Sudah ganteng kayak gitu Bapak Ibu, baunya wangi, keringetnya baunya wangi. Jenengan wangi nggak? Wangi kalau disemprot, ya. Semprotannya hilang, bingung Bapak Ibu. Ya. Nabi Muhammad itu Bapak Ibu keringatnya harum. Sampai ada satu cerita, ada seorang perempuan yang nama Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu menyuruh anaknya untuk mencari apa itu botol. Mencari botol. Kata Ummu Sulaim, "Nak, ambil botol, kamu ambil keringatnya Rasulullah." Rasulullah itu kalau tidur Bapak Ibu berkeringatan karena beliau orangnya sehat. Jadi keringatnya itu diambil Bapak Ibu dikumpulkan. Akhirnya Rasulullah terjaga terbangun. Bertanya Rasulullah kepada anak tadi, "Nak, kamu ngapain? Keringatku buat apa?" "Ya Rasulullah, aku suruh ibundaku ngumpulkan keringatmu." "Mana ibundamu?" Ibundanya dipanggil. "Wahai ibunda, kenapa kok ngambil keringatku wahai ibunda?" "Ya Rasulullah, keringatmu beda dengan orang lain. Terus mau dipakai apa?" "Keringatmu akan aku pakai parfum untuk anakku." Ini loh Bapak Ibu, Nabi Muhammad itu kayak gitu, sudah ganteng, bau keringatnya wangi, ya. Dan Nabi Muhammad gak pernah disamperin lalat. Nabi Muhammad tidak pernah disamperin lalat. Kalau jenengan dikerubung, nah, betul nggak? Saya mau nanya Bapak Ibu, kalau ada parfum sama bangkai, mana yang disamperin lalat? Kalau ada parfum sama bangkai, mana yang disamperin lalat? Bang, berarti kita bangkai. Jangan sombong. Baru jadi RT aja, waduh, sudah sombong wong bangkai kayak gitu. Baru jadi RW, jadi Pak Lurah, apalagi pemilihannya sampai berantem lagi. Sudah gitu jadi sombong lagi. Loh, ini orang bau bangke kok sombong kayak gitu. Mohon maaf Bapak Ibu, kami kalau ngasih nasihat pedes ya. Pedes bagi yang hatinya sakit. Kalau hatinya nggak sakit, nggak ada penyakitnya, mak nyantai saja.
Kan gitu. Kalau nasihat suruh lempengan, pakai main di pesen-pesen, itu bukan nasihat, itu pesanan. Iya kan? Ada bapak ibu orang tuh kalau suruh ngasih nasihat dipesenin, Pak Ustadz tolong jangan ngomong ini. Loh, kayak apa itu? Kayak pesen ojek online, Grab gitu dipesen. Ceramah nggak bisa dipesen. Menyampaikan kebenaran itu nggak boleh dipesen. Kalau dipesen itu ustadz pesanan. Ya kan, jangan jadi ustadz nganter Pizza Hut sana, nganter kue sana kalau kayak gitu. Nggak ada bapak ibu. Makanya para kekasih Allah, para ulama, para juru dakwah tidak pernah takut menyampaikan kebenaran. Kenapa? Kebenaran itu akan terasa pedih bagi orang yang bermasalah. Bagi orang yang tidak bermasalah nyantai-nyantai. Kan gitu Bapak Ibu. Mohon maaf, obat panu itu Bapak Ibu kalau ditaruh di kulit akan terasa panas bagi yang panuan. Yang enggak panuan ya nyantai-nyantai Bapak Ibu. Ya kan? Jadi nyantai para orang tua kami ya. Nah seperti itu para orang tua kami, kehidupan itu seperti itu. Jelas Bapak Ibu ya. Makanya dari sini harus kita menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad. Cara menjadi umatnya Nabi Muhammad, tanamkan kecintaannya sesungguhnya. Cara mencintai Nabi Muhammad sangat sederhana. Fahami keistimewaan dan kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kumpul seperti ini tiada lain apa tujuannya? Memahami Nabi Muhammad. Kalau sudah paham maka yang ada sayang. Tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal maka sayang. Maka ayo kita belajar mengenal Nabi Muhammad biar ada sayang. Kalau sudah ada sayang, yang ada nurut patuh. Kalau sudah nurut patuh selamat. Kalau sudah selamat masuk surga. Makanya kita kumpul seperti ini pengen masuk surga. Jadi Bapak Ibu, ayo kita kenal Nabi Muhammad. Sekarang kita kenal Nabi Muhammad ini. Nabi Muhammad Masya Allah wajahnya cakep, ganteng, bau keringatnya harum. Ini Nabi Muhammad secara dohir. Adapun yang paling penting dari Nabi Muhammad adalah akhlaknya sangat mulia. Nabi Muhammad itu Bapak Ibu jujurnya orang, paling amanahnya orang. Beliau tidak pernah ingkar janji. Nabi Muhammad itu nggak pernah ingkar janji Bapak Ibu. Sampai suatu ketika beliau itu pernah janjian dengan teman beliau sebelum menjadi Nabi. Janjian ketemuan di satu tempat mau mengadakan transaksi jual beli Bapak Ibu. Ternyata apa? Teman yang diajak janjian itu lupa, baru inget 3 hari. Akhirnya datang ke tempat janjian tersebut, ternyata Nabi Muhammad sudah ada di situ. Kata Nabi Muhammad, kamu nyiksa saya loh. Aku sudah nunggu kamu 3 hari di sini. Subhanallah. Jadi beliau itu nggak pernah ingkar janji. Kalau sudah janjian sama orang tuh datang awalan. Kalau orangnya yang ditunggu nggak datang, ditunggu sampai Nabi Muhammad, ditunggu oleh Nabi Muhammad sampai 3 hari. Orang sekarang Bapak Ibu, Masya Allah, kalau sudah janjian, Insya Allah itu pasti nggak datang. Bukannya Insya Allah itu kan kalimat tawaduk untuk tidak mendahului kehendak Allah. Tapi kalau sudah ngomong Insya Allah pasti nggak datang. Nabi Muhammad kalau ngomong Insya Allah pasti datang Nabi Muhammad. Lu bayangkan ini janjian Bapak Ibu, janjian mau melakukan transaksi, itu temennya nggak datang, Nabi Muhammad datang nunggu 3 hari. Akhirnya temennya ingat, ya Allah, aku janjian dengan Nabi Muhammad. Ternyata setelah ditengok di situ Nabi Muhammad sudah duduk. Apa kata Rasulullah? Kamu nyiksa aku nunggu kamu 3 hari, tapi aku memaafkan kamu. Ada orang kayak gini di zaman ini Bapak Ibu? Jarang. Kalau mau pinjam duit saja Bapak Ibu, Masya Allah, Assalamualaikumnya 7 kali. Assalamualaikum 7 kali. Kira-kira kamu bayarnya besok ditagih hilang. Modelnya tukang ikar janji, tapi bukan orang sini Bapak Ibu. Bukan orang sini, itu orang jauh. Orang Papua sana loh. Orang sini mah enggak. Orang sini kalau bayar utang tepat waktu. Amin. Penyakitnya orang bayar utang kan gitu Bapak Ibu ya. Kalau mau utang ngucapkan salamnya 100 kali. Tapi kalau giliran bayar utang Bapak Ibu, yang sakit, yang ini, yang itu. Tapi bukan orang sini ya, itu orang sana. Loh, Nabi Muhammad Bapak Ibu tidak pernah ingkar janji. Tidak pernah ingkar janji. Makanya biasakan jangan obral janji. Kalau mau apa-apa jangan obral janji. Sekarang tuh orang tuh mudah obral janji. Nanti kalau saya dapat arisan, tak bangun ya kamar mandi musola, arisannya dapat, kamar mandinya tetap mengkonon. Kan ngomong tok Bapak Ibu. Lah ini bahaya. Jangan biasain umbar janji.
Kalau memang punya rezeki, alhamdulillah kasih, nggak usah ngomong-ngomong umbar-umbar janji. Kenapa? Khawatir kita nggak bisa nepati. Orang yang ingkar dengan janji itu tandanya orang munafik. Tandanya orang munafik, dan orang munafik itu tempatnya di kerak-kerak neraka. Naudzubillah min dzalik. Kalau Anda di saat punya hutang, lah kok nggak bisa bayar, Anda minta maaf. Mohon maaf, belum bisa melunasi sekarang. Dan orang yang menghutangi harus ngasih waktu. Tidak boleh, oh kalau kamu nggak bayar sekarang mobilmu tak ambil. Oh ini nggak boleh kayak gitu. Itu mah orientalis itu, kapitalis itu kayak gitu itu. Kalau ada orang punya hutang kepada kita, kok dia nggak bisa bayar, nggak boleh kita main ngambil gitu, nggak boleh. Kasih waktu lagi. Makanya disebutkan ada orang masuk surga gara-gara hutang. Ada orang masuk surga gara-gara hutang. Pengen bu masuk surga gara-gara hutang? Mau? Nanti pulang hutang kabeh nanti. Ada orang masuk surga gara-gara hutang. Bagaimana? Dia bayar hutang sebelum jatuh tempo, ahli surga ini. Contoh, dia utang duit 10 juta. Bayarnya nanti jatuh temponya Januari, tapi bulan Desember sudah dibayar, ahli surga ini. Mendahulukan pembayaran sebelum jatuh tempo, itu pahalanya gede. Ada juga orang masuk surga gara-gara memberi hutang. Ada juga orang masuk surga gara-gara memberi hutang. Apa? Orang yang memberi hutang kepada orang yang nggak mampu, bebaskan, ahli surga kamu. Ya, bebasin. Ya kalau 500.000 nggak apa-apa, dibebasin. 50 juta, loh ya surganya tambah gede 50 juta itu. Iya kan, pengen surga enggak kan gitu. Nunggu balasan dari dia nggak nyampe-nyampe, wong dia orang melarat. Wis lah, tak bebaskan. Minta balasan dari Allah sajalah. Lewat jalan pintas langsung kepada Allah. Jadi ada orang masuk surga gara-gara hutang, ada orang masuk surga gara-gara menghutangi. Namun ingat, ada orang masuk surga ada orang masuk neraka gara-gara hutang. Awas, ada orang masuk neraka gara-gara hutang. Apa itu? Punya duit nggak mau bayar utang, kalau ditagih hilang-hilang, ahli neraka itu. Diketok pintunya, assalamualaikum, mana ibumu? Waktunya bayar loh, nggak ada tadi, nggak ada. Gimana? Sandalnya ada, ini kok nggak ada? Nggak tahu, loncat jendela kayaknya. Ini orang kalau kayak gini bapak ibu ahli neraka ini. Waktunya bayar utang nih ngilang, sudah gitu bapak ibu ngilang, beli kalung, beli mobil. Wah ini bahaya ini. Satu, ada juga orang masuk neraka gara-gara menghutangi. Orang masuk neraka gara-gara menghutangi. Apa itu? Hutang plus bunga, nerakanya dalam. Wes, hutang plus bunga. Bunga itu kan harusnya indah kan, bunga mawar. Ini kok bunga neraka, ini bunga apa ini? Ya kan? Hati-hati nih bapak ibu ya, menghutangi plus bunga. Hutang 100.000 balik 250. Waduh nerakanya nggak sumbut itu. Lo kalau kayak gitu Pak Ustadz nggak dapat duit, nggak dapat penghasilan. Kamu kalau mau mencari penghasilan bukan dari hutang, nyari penghasilan dari jualan bisnis. Nyari duit kok dari hutang. Hutang itu diperkenankan dalam syariat Islam untuk ta'awun, saling tolong menolong, bukan nyari bisnis, bukan nyari untung. Nah ini bapak ibu ya. Ini banyak ini bapak ibu ya, cerita-cerita berkenaan dengan kemuliaan umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah punya akhlak mulia apa? Beliau tidak pernah ingkar janji. Mudah-mudahan bapak ibu kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari untuk tidak biasa ingkar janji bapak ibu. Jadi jangan mudah ingkar janji, jangan mudah berjanji dengan siapapun. Khawatir kita tidak mampu untuk melakukan. Kalau memang kita tidak mampu melakukan gara-gara sebab sakit, daru udur, sebab hujan udur. Tapi kalau tidak ada sebab itu semuanya, maka tidak boleh. Anda kalau ingin dicintai oleh Rasulullah, biasakan tepati janji. Anda dicintai oleh Allah dan akan menjadi orang amanah. Anda janjian, insya Allah ketemu jam 7. Sebelum jam 7 Anda datang, pahalanya besar. Andai kan kalau telat karena sebab bannya bocor, Anda minta maaf. Mohon maaf ya, tadi telat ya, janjinya jam 7 kok lewat 7:05 menit ya. Mohon maaf telat.
Saya juga telat ya, mohon maaf ya. Saya telat itu Bapak Ibu karena beritanya nggak jelas. Katanya naiknya 10:30. Tak taunya katanya 2 jam 11. Terakhir dapat berita katanya jam 10:15. Ini yang benar yang mana ini? Yang benar yang mana kan gitu Bapak Ibu. Jadi saya pertama nanya, saya naik jam berapa? Jam 11. Oh ya 11 sudah nyampe tak gitu kan. Bisa nggak agak awal? Ya insya Allah Pak Ustadz jam 10:30 insya Allah. 10:30 saya nyantai, tiba-tiba dapat WA jam 10:15. Loh ini gimana? Makanya akhirnya Bapak Ibu ya sudahlah, alami sudah senyampe-nyampenya insya Allah. Makanya dimohon maafkan jika kami ada ketelatan. Insya Allah nggak usah panjang-panjang Bapak Ibu, cukup insya Allah itu. Karena sudah malam ya. Kan kami nggak pengen majlis selesai malam nanti bangun malam hilang kabeh. Enggak. Ini selesai wah sampai subuh ya hilang bangun malamnya nanti Pak. Ya. Ada panitia maulid terbuai dengan acara akbar. Acaranya sampai jam 3 selesai beres-beres, jam 4 tidur, subuhnya sampai duha. Ini maulid geblek. Iya kan? Panitianya linglung itu kalau kayak gitu. Kenapa? Kita ngadain maulid biar semakin dekat sama Allah, semakin dekat sama Rasulullah. Lah ini karena kemalaman Bapak Ibu tidurnya, kemalaman akhirnya apa? Subuhnya plus sholat duha, ngamuk Rasulullah itu. Ngamuk Kanjeng Nabi kalau kayak gitu. Makanya nggak usah sampai malam-malam, kita tutup biar malam ini nyampe rumah istirahat. Tapi jangan lupa niat, ya Allah saya pengen istirahat dulu, tapi malam ya Allah 3:30 dibanguni biar bisa sholat tahajud. Ahli iman, orang soleh tidak pernah meninggalkan sholat tahajud, karena tahajud itu momen istimewa kita dengan Allah. Makanya pulang semuanya nanti tahajud walaupun 2 rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah irhamna wa la tu'adzibna wangsurna wa la tahdzulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tu'thir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah cintailah kami semuanya ya Allah. Sayangilah kami semuanya ya Allah. Jadikan perkumpulan ini perkumpulan yang Engkau berkahi ya Allah. Jadikan perkumpulan ini ya Allah perkumpulan yang Kau ridhoi ya Allah. Siapapun yang duduk di tempat ini jadikan ahli surgamu ya Allah. Siapapun yang hadir di acara ini jadikan ahli surgamu ya Allah. Dan jadikan acara malam hari ini sebab Engkau nanti memberikan syafaat kepada kami ya Allah. Jadikan acara ini sebab ini bukti kecintaan kami ya Allah. Dan permudah bagi kami ya Allah untuk bisa mengikuti sunnah-sunnah Kanjeng Nabi Muhammad ya Allah. Permudah kami bisa nurut patuh kepada ucapannya Nabi Muhammad. Permudah kami bisa nurut patuh dengan syariat Nabi Muhammad. Dan jauhkan dari kami ya Allah untuk teledor tidak nurut patuh kepada syariatnya Nabi Muhammad. Maka jauhkan dari kami ya Allah pergaulan bebas, terkhususnya para remaja. Jauhkan dari remaja kami ya Allah perjudian, mabuk-mabukan, perzinaan, muqaddimah zina, obat-obatan terlarang. Jauhkan itu semuanya dari remaja kami ya Allah. Jadikan remaja kami ya Allah remaja yang soleh soleha, remaja yang soleh soleha, remaja yang soleh soleha ya Allah. Panjangkan umur kami ya Allah dalam keadaan taat dan sehat walafiat ya Allah. Dan berikan kepada kami ya Allah kelapangan rezeki. Berikan kepada kami ya Allah rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah ya Allah. Rezeki banyak, halal, yang barokah ya Allah. Ya Allah jika ada yang datang ke tempat ini ada yang sakit segera beri kesembuhan. Jika ada yang datang ke tempat ini ya Allah sakit ya Allah beri kesembuhan. Ataukah yang ingin datang namun gak bisa datang gara-gara sakit, mohon diberi kesembuhan ya Allah. Mohon segera diberi kesembuhan ya Allah. Mohon segera diberi kesembuhan ya Allah. Entas penyakitnya ya Allah, angkat penyakitnya ya Allah. Jadi kerasa sakitnya peleburan dosa, pemberian pahala yang banyak di hadapanmu ya Allah. Ya Allah, jika ada orang yang datang tempat ini ya Allah lagi gundah susah mikir hutang, maka permudah untuk bisa membayar hutang ya Allah. Permudah bagi kami untuk bisa membayar hutang kami ya Allah. Berikan kemudahan bagi kami ya Allah dapat rezeki yang banyak bisa lunas hutang kami ya Allah. Ya Allah ya Allah, permudah kami semuanya untuk bisa ziarah Mekah dan Madinah. Permudah bagi kami ya Allah bisa ziarah Mekah dan Madinah. Sungguh demi Allah kami rindu tawaf di depan Ka'bah ya Allah. Kami rindu mencium Hajar Aswad. Kami rindu doa di depan Multazam.
Kami rindu kunjung kekasihmu Nabi Muhammad. Kami ingin mengucapkan salam dari dekat kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habiballah. Permudah kami semuanya bisa ziarah Mekah dan Madinah ya Allah, dengan kemampuanmu, dengan kekuasaanmu, dengan keberkahanmu ya Allah. Siapapun yang hadir tempat ini dan yang menyaksikan acara ini, pada waktunya segera akan menuju ke Mekah dan Madinah dengan momen umroh, dengan momen haji ya Allah. Ya Allah, ya Allah, putra putri kami jadikan putra putri yang soleh soleha. Anak-anak kami ya Allah, masa depan kami ya Allah, jadikan beliau-beliau anak yang soleh soleha, ahli Al-Quran, ahli sholat ya Allah. Jika ada orang tua yang duduk di tempat ini, anaknya enggak karu-karuan, susah diatur, maka kami mohon ya Allah petunjuk-Mu untuk bisa memberikan petunjuk kepada anak-anak kami ya Allah, sehingga anak kami menjadi anak yang soleh soleha. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dosa kami sangat banyak ya Allah, ampunilah. Dosa kami sangat banyak, ampunilah ya Allah. Dosa mulut, ampunilah. Dosa mata, ampunilah. Dosa anggota tubuh kami, ampunilah ya Allah. Jangan ada satu dosa tidak Kau ampuni. Satu dosa yang tidak Kau ampuni akan mengundang murka-Mu, dan tidak ada murka-Mu kecuali di neraka-Mu. Sungguh kami takut neraka-Mu ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Sebelum kami selesai dari tempat ini, sebelum kami pulang dari tempat ini, ampunilah dosa kami semuanya ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Panjangkan umur kami dalam keadaan taat dan sehat walafiat. Panjangkan umur nyawa kami dalam keadaan taat dan sehat walafiat. Sepanjangnya nyawa kami, sungguh pada waktunya kami akan meninggal. Pada waktunya kami akan mati. Yang berbicara bakal mati, yang ngomong bakal mati, yang mendengarkan bakal mati ya Allah. Hidup kami di dunia sementara ya Allah. Bahkan setiap hari kami mendengar fulan bin fulan mati, fulan bin fulan mati. Itu setiap hari kami dengar ya Allah. Jika mereka semuanya meninggal, maka kami pun akan meninggal. Akan tapi kami mohon ya Allah panjang umur dalam keadaan taat dan sehat walafiat. Dan kelak jika Engkau akan mencabut nyawa kami, kami mohon cabutlah nyawa kami dalam keadaan husnul khatimah. Cabutlah nyawa kami dalam keadaan husnul khatimah. Cabutlah nyawa kami dalam keadaan husnul khatimah. Senantiasa hati dan lidah kami ya Allah mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, sebenarnya yang mau disampaikan banyak, hanya waktunya terbatas. Namun kami berharap Bapak Ibu mudah-mudahan bisa bersilaturahmi lagi insyaallah ya. Bersilaturahmi lagi. Dan juga Bapak Ibu sekalian ini, sekalian mumpung ingat, jangan bubar dulu Ibu. Jangan bubar dulu. Kami informasikan Ibu, kami punya acara besar insyaallah tanggal 15 Desember atau 18 Rabiul Akhir di pesantren kami Al-Bahjah Buyut Celancang. Itu ada Maulid Akbar satu hati di Al-Bahjah Buyut hari Ahad tanggal 15 Desember jam 7 pagi sampai dengan selesai. Kalau ada waktu hadir, insya Allah nanti di sana ketemu guru mulia kita Buya Yahya dan para habaib. Semuanya kumpul di sana biar barokah. Dan insya Allah nanti setelah selesai acara Bapak Ibu ada makanan barokah. Makanan barokah yang sudah didoakan para ulama. Itu makanan jika dimakan yang sakit gigi sembuh insya Allah. Karena makanannya barokah. Yang asam urat hilang insya Allah. Iya kan, karena makanan barokah. Makanya biasanya itu senang orang-orang Bapak Ibu diambil, dibungkus, iya kan, karena makanan barokah, ingin keluarganya ngikut. Tapi karena saking semangatnya bungkus sampai nampannya juga dibungkus. Ya barokah semuanya. Insya Allah hadir ya. Hadir siap? Ibu siap nggak? Siap lah ya. Ibu kalau pengen dapat rezeki banyak, hadir maulidnya jangan di kampung ibu. Di kampung ibu hadir iya, tapi maulid yang jauh juga hadir. Kenapa? Kalau ibu datang maulid di kampung ibu itu bagus, namun ibu nggak keluar bensin, maka rezekinya ya segitu-segitunya. Tapi kalau ke Buyut Anda keluar bensin, maka rezekinya gede nanti.
Jadi insya Allah berangkat semuanya ya. Tanggal berapa? 15 Desember jam 7 pagi sampai dengan selesai. Nanti banyak para ulama dan nanti ada cerita-cerita Nabi Muhammad yang lebih menyentuh yang disampaikan oleh guru kita Buya Yahya nanti. Ini saja, terima kasih banyak. Mohon maaf sebanyak-banyaknya. Akhiran wabillahi taufiq wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.